Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu kajian etnopedagogi dalam biologi. Di sini kita akan membahas tentang tradisi ngalaksa, yaitu sebagai ucapan syukur untuk hidup berkelanjutan. Pertama, apa itu ngalaksa? Ngalaksa merupakan kata laksa yang diberi awalan nga sehingga menjadi kata kerja, yaitu ngalaksa, yang artinya membuat bubur dari tepung beras. Laksa sendiri merupakan jenis makanan yang tersusun dari tepung beras diolah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu jenis makanan dengan berbentuk seperti lontong, namun di sini dibungkus oleh daun congkok, yaitu Curculigo capitulata. Pembuatan laksa ini merupakan salah satu rangkaian upacara adat ngalaksa yang biasa dilakukan di Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Seperti ini bentuk laksanya, jadi dia lebih panjang daripada lontong biasanya. Kemudian adapun profil Desa Rancakalong, di sini lokasinya berada di wilayah Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Menurut data tahun 2014 yang dikeluarkan BPS, dikatakan bahwa Desa Rancakalong memiliki status sebagai pedesaan dengan klasifikasi sebagai desa swasembada madya. Kemudian secara topografis, desa ini berada di kawasan dengan benteng permukaan tanah berupa lereng perbukitan. Adapun hasil panen pada tahun 2018 dari 6 kecamatan di Sumedang, yaitu Rancakalong, Cisitu, Pamulihan, Wado, Ganeas, dan Tanjungkerta, diperoleh sebanyak 6,8 sampai 7,6 ton per hektarnya. Padi yang diperoleh adalah varietas lokal, yaitu Joglo, Midun, dan Indra, merupakan ciri khas dari daerah ini. Apabila dibandingkan dengan produktivitas nasional, ternyata angka yang dihasilkan oleh Desa Rancakalong dan sekitarnya ini cukup tinggi, karena di tingkat nasional ini hanya sekitar 4-5 ton saja per hektarnya. Ini merupakan peta Desa Rancakalong. Jadi ini Rancakalong ini yang berwarna violet di sini bersebelahan dengan beberapa desa di sekitarnya seperti Tanjung Sari, Pamulihan, Sumedang Utara, Tanjungkerta, dan Tanjung Medar. Untuk luas wilayahnya sendiri, di sini Desa Rancakalong total wilayahnya sekitar 207,9 hektar. Apabila dilihat, ternyata 75,05%-nya ini merupakan lahan pertanian. Ini merupakan rinciannya. Jadi 32% merupakan lahan persawahan, 43% bukan persawahan, kemudian 11% kehutanan, 13% lahan milik warga di pemukiman, dan 1% digunakan untuk fasilitas lainnya. Adapun asal-usul tradisi ngalaksa, jadi kabarnya suatu hari terjadi kepanikan di Desa Rancakalong karena padi yang ditanam itu tumbuh namun tidak memiliki butiran padi di dalamnya, sehingga desa tersebut mengalami kekurangan pangan. Pada saat itu, Mataram dikenal sebagai lumbungnya bibit padi. Maka berangkatlah para utusan dari Desa Rancakalong untuk menemui Raja Mataram. Namun usaha ini gagal karena dicegat oleh para pengawal dan juga penjara sepanjang jalan. Kemudian muncullah ide dari Eyang Jatikusumah untuk menciptakan dua buah alat musik, yaitu tarawangsa dan jentreng. Jadi ini sejenis rebab dan kecapi agar dapat berjumpa dengan raja. Jadi mereka itu ingin tampil depan raja, kemudian nanti imbalannya ingin meminta bibit padi. Nah, agar terhindar dari rampasan para pengawal, bibit padi tersebut disembunyikan di dalam alat musik jentreng dan tarawangsa tersebut. Ini merupakan gambar dari alat musik tarawangsa dan jentreng. Jadi tarawangsa ini yang sebelah kiri, jentrengnya sebelah kanan. Tarawangsa memiliki dua kawat atau dua senar. Jadi ini melambangkan sang pencipta yang selalu menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Sedangkan jentreng sendiri berdawai 7. Apabila digabung dengan tarawangsa tadi, maka jumlahnya 9. Ini sama dengan jumlah wali penyebar Islam di tanah Jawa.
Nah, dalam upacara ini terdapat beberapa tokoh. Yang pertama ada istilahnya ketua rurukan atau ketua kampung. Yang kedua ada saehu, yaitu pemimpin kegiatan atau seseorang yang dianggap bisa menjalin komunikasi dengan baik. Jadi ini gambarnya sebelah kanan ini merupakan ketua rurukannya, kemudian sebelah kiri ini saehu-nya. Jadi seperti ketua adatnya ya, saehu itu. Kemudian ada juru ijab atau wali puhun. Di sini tokoh berperan sebagai mediator untuk mengucapkan mantra dan doa untuk ruh para leluhur. Jadi sepanjang acara nanti akan dilantunkan berbagai mantra dan doa itu sebagai jembatan agar diterima itu ya si upacara adatnya oleh Dewi Sri. Jadi di sini mereka percaya bahwa semua nikmat panen itu semuanya untuk karena Dewi Padi atau Nyai Sri ya, Nyai. Jadi nyebutnya Nyai. Jadi di sini mereka melalui jembatannya tadi juru ijab itu bisa menghubungkan dengan roh para leluhurnya yaitu Dewi Sri. Kemudian ada candoli. Di sini candoli berperan untuk menunggu dan mengerjakan segala pekerjaan dan keperluan di tempat penyimpanan sesaji atau goah. Jadi goah ini sejenis ruangan seperti dapur, tapi di sini ruangannya hanya untuk menyimpan sembako. Kemudian tokoh lainnya ada pangraman dan paibuan. Pangramaan ini adalah barisan para saehu laki-laki. Mereka bertugas mengatur kegiatan. Kalau paibuan itu merupakan barisan para saehu perempuan. Jadi nanti biasanya mereka mengenakan kebaya seperti ini, kemudian membawa wadah dari anyaman bambu. Di sini di dalamnya terdapat sesajen untuk keperluan upacara. Kemudian di sini ada saksi. Saksi ini diperuntukkan kepada orang yang paling tua sekali umurnya dan mengetahui seluk-beluk kegiatan ngalaksa. Jadi dia yang mengawasi setiap kegiatannya apakah berjalan dengan baik atau tidak, apakah berjalan sesuai dengan tradisi atau tidak. Kemudian yang terakhir ada nungiringan. Nungiringan ini adalah masyarakat dengan yang secara sukarela membantu mengumpulkan bahan-bahan, bisa juga iuran atau alat-alat dan juga tenaga atau pikirannya. Jadi di sini semua masyarakat yang ikut menari dan meramaikan termasuk ke dalam nungiringan ini. Adapun proses pelaksanaan ngalaksa ini biasanya dilaksanakan setiap 1 tahun 1 kali di awal bulan Juli. Apabila di Juli itu bertepatan dengan bulan puasa, maka akan diundur sesuai dengan hasil musyawarah adat setempat. Kemudian kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari 7 malam, dan selama itu pula diiringi oleh instrumen tarawangsa dan jentreng tadi. Namun mereka berhenti hanya untuk sholat ya, untuk ketika ada azan berkumandang dan untuk waktu sholat. Kemudian hari ke-7 itu merupakan puncak acara dan harus jatuh pada hari pasaran Kliwon. Jadi hari apa saja boleh, yang penting Kliwon. Adapun proses pelaksanaannya, jadi pertama ada tahap persiapan. Ini dilakukannya sebelum acara, biasanya beberapa minggu sebelum hari ngalaksanya ya. Kemudian upacara ngalaksanya sendiri tadi selama 7 hari dan dilaksanakannya itu di desa wisata. Jadi kalau persiapan tadi bisa di kampung-kampung sekitar desa Rancakalongnya, tapi kalau upacaranya itu di desa Rancakalongnya. Kemudian ada prosesi setelah ngalaksanya, biasanya nanti diadakan di desa masing-masing. Jadi kan tadi di sekitar desa Rancakalong tuh banyak desa lainnya. Nah nanti setelah perayaan di desa Rancakalong, mereka bisa melanjutkan prosesinya di desa masing-masing. Adapun proses pelaksanaannya, yang pertama tadi kan ada persiapan ya. Jadi di sini yang pertama ada bewara. Bewara itu dalam bahasa Indonesia artinya pemberitahuan atau pengumuman. Nah di sini diberitahuan kepada warga kapan tanggal tersebut akan dilaksanakan. Jadi biasanya nanti si ketua rurukannya itu akan membuat pengumuman bagi warga-warganya. Setelah dilakukan pengumuman tadi, akan ada ngahayu
Nah, hayu dalam bahasa Sunda artinya ajakan. Jadi di sini mereka mengajak masyarakat untuk mempersiapkan segala kebutuhannya. Yang ketiga ada ngiringan. Ngiringan itu adalah kegiatan tadi ya, masyarakat secara sukarela datang ke ketua rurukannya. Biasanya nanti mereka mengumpulkan alat-alat dan hasil panen serta bahan-bahan lainnya untuk keperluan upacara hari hanya nanti. Kemudian ini yang keempat ada merak atau ngagunuk bahan. Jadi dilaksanakannya itu 1 minggu setelah pelaksanaan bewara. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama ada pembukaan. Ini biasanya dibuka oleh sesepuhnya atau sayehunya. Kemudian ada ngajiat menyan dan ijab kabul. Ngajiat menyan itu menyalakan kemenyan, membakar kemenyan. Dan ijab kabul itu pembacaan doa-doa dan mantra. Jadi kalau zaman dulu itu mereka menggunakan mantra-mantra, tapi karena di sini mayoritasnya sudah Islam, jadi sekarang diganti dengan doa. Kemudian di sini ada membagi bahan hasil dari iringan masyarakat tadi ya. Jadi membagi bahan itu di sini semua hasil sumbangan warga tidak semuanya digunakan untuk ngalaksa. Jadi sebagian itu akan disimpan. Jadi di sini dibagi menjadi 5 bagian, kemudian di pos-poskan atau diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini ada ngindepkeun. Ngindepkeun ini jadi setelah dia jelas pembagiannya tadi, sumber dayanya hasil iuran masyarakatnya itu ditampung. Nah, nanti akan ada padi yang diinepkeun. Inepkeun tuh disimpan gitu ya. Yang dikumpulkan ini hanya 45 gedeng atau gundu. Nanti si padi ini yang diserahkan kepada ketua rurukannya. Kemudian ketua rurukan itu memberikan ke desa wisata tadi, ke desa Rancakalongnya. Nah, adapun pelaksanaan upacaranya biasanya pembukaannya ini hari pertama ngalaksa. Upacaranya itu pembukaannya besar-besaran dan biasanya ini dilakukan untuk menarik turis ya, untuk mempromosikan wisata budayanya. Biasanya dibuka secara resmi oleh para tokoh setempat seperti bupati atau wakil bupati. Jadi di sini secara simbolis pembukaannya itu dengan menyerahkan babon. Babon itu ini ya, jadi ada nampan berisi sesajen dan juga beberapa daun, beberapa sesajen untuk keperluan upacara. Jadi diserahkan dari bupati, ini yang sebelah kiri ya, ini bupatinya, kemudian wakil bupati maaf, kemudian dia memberikan ke ketua rurukannya gitu. Nanti ketua rurukan itu akan memberikan ke sayehunya untuk dilakukan upacara. Kemudian nanti setelah ada simbolis penyerahan babon, padi yang tadi dibawa dari setiap desa itu akan dibawa ke tempat prosesi ngalaksa dengan kesenian rengkong. Jadi di sini orang-orangnya mengenakan baju pangsi, kemudian mereka membawa padi yang sudah diikat di sini di bawahnya, nanti dibawa ke tempat berkumpul. Nah, setelah dibawa ke tempat berkumpul, nanti akan dilakukan mesel atau memijat ya. Jadi nanti mesel ini ada 2 meselnya. Yang pertama ada misel mitembeyan. Jadi di sini si padinya itu akan ditumbuk. Jadi dari padi itu akan ditumbuk untuk dipisahkan dari gabahnya ya. Kemudian sebelum ditumbuk ini akan ada dilakukan ngajiat menyan juga. Jadi tadi membakar menyan dan juga ijab kabul oleh sayehu. Jadi sebelum mereka menumbuk itu dilakukan doa-doa dulu ya. Dan nanti juga di sini biasanya setelah mereka membacakan doa, nah itu nggak langsung ditumbuk ya. Biasanya tumbuknya itu subuhnya. Jadi jam pagi sekitar jam 4 atau jam 5 subuh itu baru ditumbuk. Selagi menunggu waktu yang panjang itu biasanya mereka itu melakukan ritual. Jadi di sini disebutnya nyumpingkan kerasa nyai. Maksudnya itu di sini dilakukan tabuhan gitu ya, tadi di musik tarawan sayangnya dijalankan, dan di sini dibacakan doa-doa untuk memohon restu dari nyainya sendiri. Nah, nanti
setelah dilakukan nyumpingan keresannya ini, si padi hasil tumbukannya itu bakal disimpan dulu. Nanti pada hari kelima akan dilakukan mesel gelis. Jadi mesel gelis ini di padinya itu ditumbuk halus, ditumbuk jadi tepung. Jadi nanti tepung ini yang akan digunakan untuk membuat laksanya. Jadi memang ada jedanya panjang ya, dari hari pertama tadi sampai hari kelima baru ditumbuk jadi tepung lagi. Nah ini tadi meselnya ya, yang nyumpingin keresannya. Ini gambar yang sebelah kiri atas, ini ceritanya sedang dilakukan pembacaan ijab oleh sayehunya. Kemudian di sini ada para pak ibuan. Di sini mereka membawa sesajen. Jadi sesajennya itu akan akan dikumpulkan sebagai simbolis untuk memberikan suguhan gitu bagi nyainya. Biasanya nanti setelah mereka itu memberikan sajennya, si paibuan ini akan sambil menari, kemudian para pangramaan juga sama akan menari. Nanti biasanya diiringi oleh musik tarawangsa. Ini gambar sebelah kiri bawah, salah satu pemain tarawangsanya. Biasanya nanti di prosesi ini bisa mengalami kerasukan, biasanya nanti si pak ibuan dan pangramaannya itu. Jadi ketika mengalami kerasukan, mereka percaya bahwa itu mereka sudah terhubung dengan roh para leluhur, dan roh leluhurnya ini menerima sesajen mereka atau menerima persembahan mereka. Nah kemudian ini jadi tadi setelah ditumbuk si padinya, nah nanti akan disimpan di dalam goa. Ini yang gambar sebelah kanan bawah ini ceritanya penyerahan kepada Candoli untuk disimpan di dalam goa sampai nanti nunggu hari kelima untuk ditumbuk menjadi tepung. Nah untuk puncak pelaksanaan upacaranya jadi terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada ngadonan nyai. Jadi nyai ini sebutan untuk tadi ya tepung, hasil tumbukannya itu tepungnya. Ngadonan nyai ini adalah proses membuat adonan laksanya. Kemudian yang kedua ada nyinjangan nyai. Jadi nyinjang, sinjang di Sunda itu artinya kain penutup gitu ya. Jadi ceritanya di sini mereka membungkus atau memasukkan adonan laksa tadi ke dalam daun congkoknya. Jadi ini gambarnya sebelah kanan ya, ini salah satu contohnya. Mereka memasukkan adonannya itu ke dalam daunnya. Kemudian setelah dimasukkan ke daunnya, nanti akan direbus atau ngagodog nyai istilahnya ya. Jadi direbus dalam air rebusan papagan combrang. Jadi nanti di sini sebelum dimasukkan itu biasanya si bungkus laksanya ini tadi ya, dia seperti seolah-olah diantarakan gitu oleh para sesepuhnya. Jadi seperti mau menidurkan bayi gitu biasanya si gerakannya itu. Kemudian ada turun jimat. Di turun jimat ini jadi laksa yang telah matang tadi ya, tadi udah direbus kemudian nanti matang. Nah ini disebut laksa bongkok. Jadi setelah laksa itu diangkat dan ditiriskan, nanti akan dilakukan turun jimat atau pembagian laksa kepada sebagai kepada masyarakat sebagai pamulang sambung atau imbalan ya, atau kembalian. Jadi kepada mereka yang sudah menyumbangkan semua tenaganya tadi ya, yang kepada nungiringan tadi akan diberikan laksa ini. Kemudian setelah itu ketika mereka dibagikan, ini ada beberapa kepercayaan. Jadi katanya apabila laksa dikeringkan dan disimpan di goa atau di lumbung, nanti Nyai Pohaci atau Nyai Dewi Sri maksudnya akan senang dan hasil pertaniannya itu akan bagus katanya. Kemudian apabila laksanya dimakan, orang yang memakannya akan terhindar dari berbagai macam musibah. Dan apabila air bekas mencuci jambangan, jadi nanti ada proses selanjutnya, ada jambangan, alat untuk mendidih laksanya dipakai untuk mencuci wajah, katanya akan awet muda.
Dan bila ditaburkan ke sawah atau ladang, maka tumbuhannya akan subur. Dan juga jika diminumkan kepada binatang ternak, maka akan beranak pinak. Nah, jadi selanjutnya ada numbuk cikal. Numbuk cikal ini jadi pelaksanaannya adalah semua laksa bongkok yang sudah matang tadi itu akan dibuka dari bungkusnya, kemudian ditumbuk sampai merata di dalam dulang. Dulang ini seperti tempat menumbuk ya dari kayu. Nah, jadi nanti hasil tumbukannya ini namanya cikal. Kemudian setelah itu ada ngaleer. Ngaleer itu setelah lumat semuanya, adonan itu akan dikeluarkan dan di sini sudah disiapkan papan. Di atasnya itu dialasi daun pisang, kemudian diolesi minyak kelapa. Nanti adonan tadi hasil tumbukannya itu diratakan di atas daun pisang tersebut. Kemudian akan diratakan ya, atau akan seperti digilas gitu dengan bambu kuluntungan sampai beberapa kali. Nah, selanjutnya ada membuat orok. Jadi di sini si adonan yang tadi telah dihaluskan tadi akan dibentuk menjadi menyerupai orok atau bayi. Jadi di sini seolah-olah kita sedang menimang bayi gitu ya. Biasanya yang mengerjakannya itu para ibu tadi. Ibu-ibu ini akan membentuk adonannya menjadi struktur seperti bayi. Jadi mereka menganggap si laksa ini seperti anak mereka sendiri gitu. Jadi biasanya nanti banyak yang menangis karena terharu. Nah, setelah itu akan dilakukan nyepitan nyai atau menghitan nyai. Jadi nanti di sini maksudnya menghitan itu ada alat namanya jambangan. Jadi jambangan itu terdiri dari titihan dan cacadan. Jadi di sini kayak seperti alat pres ya, atau alat tekan. Jadi nanti sebelum mereka ditindih itu biasanya juru ijab tadi ya akan melakukan pembacaan doa. Intinya memohon kepada Dewi Sri meminta izin karena tubuhnya itu akan digencet atau akan ditindih gitu ya. Jadi nanti setelah mereka itu meminta doa, adonan yang tadi mereka telah proses itu akan dimasukkan ke jambangan, kemudian akan dipres. Jadi nanti keluar lembaran-lembaran laksa, bentuknya itu seperti mie atau semacam spaghetti gitu ya, jadi bentuknya panjang-panjang. Nah, biasanya nanti laksa mentah ini kan berupa lembaran itu ya, nanti mereka itu akan ditampung di ayakan, kemudian direbus di atas tungku. Ketika lembarannya itu matang, biasanya nanti orang-orang itu akan berkata gelis-gelis gitu. Jadi nanti gelis itu artinya cantik. Jadi maksudnya mereka bahagia bahwa si lembaran laksanya itu sudah jadi gitu, sudah matang. Kemudian lembaran laksa itu akan dihurip. Jadi dihurip itu adalah mendoakan lembaran laksa yang telah diangkat dari tempat perebusannya. Jadi prosesnya ini seperti ngahurip pada bayi atau menimang gitu. Jadi nanti ketika udah diangkat akan ditimang dan didoakan di atas selembar daun yang lebar. Kemudian diserahkan kepada sesepuh perempuan yang mereka itu legelagaknya gitu ya. Jadi seperti menimang bayi, kemudian memberikan kepada paraji gitu, memberikan kepada dukun beranaknya. Kemudian mereka akan mendoakan dengan penuh kasih sayang. Nah, jadi nanti sampai situ acara ngelaksanya. Setelah beres acaranya akan dilaksanakan pelaksanaan ngelaksa lanjutan tapi di daerah masing-masing. Ini disebut sebagai wawarian. Wawarian itu adalah menetapkan keruhun ke asalnya. Jadi seperti mengembalikan leluhur ke asalnya ke desa masing-masing. Di sini ada tahapannya, yaitu pertama ada iber atau ngawartosan. Ngawartosan itu artinya memberitahu. Jadi nanti biasanya 1 minggu setelah acara ngalaksa itu, si ketua rurukannya itu akan memberitahu keluarganya bahwa kita akan melakukan wawarian. Kemudian nanti di sana ada padung. Padung itu nama lainnya seperti evaluasi ya. Jadi nanti di sini mereka mengevaluasi kegiatannya. Kemudian yang ketiga
ngajiat menyan dan ijab kabul. Jadi nanti di sini mereka melakukan pembakaran menyan dan berdoa juga. Jadi di sini seolah-olah bersyukur atas hasil panen yang kemarin sudah didapatkan dan juga bersyukur atas berlangsungnya acara dengan sukses. Kemudian yang keempat ada nyumpingkan kerasa nyai, sama seperti di ngalaksa tadi ya. Jadi diiringi oleh tarawangsa, kemudian diiringi dengan nari-narian dan doa-doa. Kemudian terakhir ada nginepkeunnya ini menyimpan ineban atau padinya tadi ya. Jadi sisanya atau laksa yang tadi belum sempat dimakan gitu ya, nanti bisa sebagian disimpan ke padi ke goahnya. Jadi padi dan si hasil panen lainnya langsung disimpan ke lumbung. Nah, jadi di sini masyarakat itu mempercayai bahwa jumlah yang didapat pada saat itu memberi gambaran akan keberhasilan panen di musim berikutnya. Jadi bila saat itu dapat menghasilkan bungkus laksa yang lebih banyak dari tahun kemarin, maka mereka berkeyakinan berkah gitu ya. Jadi si panennya itu yang akan datang itu akan lebih melimpah lagi dari yang sekarang. Adapun nilai-nilai yang terkandung, jadi yang pertama ada nilai religius ya. Jadi di sini sebagian besar kan dihantarkan dengan doa ya. Jadi di sini upacara ini sebagai simbol ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang berlimpah. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Di sini terlihat bahwa semua pelaksanaannya itu melibatkan semua kalangan warga. Jadi di sini bisa meningkatkan hubungan antara masyarakat sehingga menghapuskan kesenjangan sosial antara satu sama lain. Kemudian ada nilai pendidikan karakter. Jadi di sini selama acara itu beberapa karakter yang terbangun adalah toleransi, demokrasi, disiplin, berani, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, religius, peduli lingkungan, peduli sosial, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Kemudian ada pula nilai budaya, karena tadi selama upacara ini kental dengan adat budaya ya. Jadi mereka menjunjung Dewi Sri karena ada keyakinan bahwa padi itu ada yang menguasainya, yaitu sejenis makhluk yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Apabila mereka tidak menghormatinya, ada keyakinan bahwa orang tersebut akan mendapatkan malapetaka. Nah, dari biologi sendiri, jadi di sini kan tadi selama upacara itu melibatkan padi ya. Nah, apabila ditelaah secara biologi bahwa padi adalah salah satu produsen dalam ekosistem, sehingga apabila produsen ini menghilang, akan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Jadi otomatis di sini melalui upacara ini mereka sangat menghargai peran produsen gitu dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, masyarakat itu kan tadi membagi hasil panennya ya, dan menyimpan sebagian besar hasil panennya untuk dijadikan benih di masa yang akan datang. Nah, dapat dimaknai bahwa di sini masyarakat itu sudah memahami pentingnya mengelola sumber daya secara bijak. Kemudian tadi kan ada kepercayaannya, air cuciannya ya bisa memberikan tadi kan katanya orangnya bisa sehat, terus ternaknya bisa beranak pinak gitu, tanahnya jadi subur. Nah, apabila dilihat secara biologi, memang air cucian beras itu ya, tadi kan selama pengolahan ini berasnya itu dicuci kemudian terlarut oleh air hasil mencuci itu memang sebenarnya mengandung berbagai nutrisi. Jadi apabila dilihat padi itu memang kandungan tertinggi nutrisinya itu banyaknya di aleuronnya atau lapisan seperti tepung yang akan terlarut kepada air ketika dicuci atau dibilas oleh air. Jadi ini bisa dijelaskan mengapa bisa membuat subur atau memberikan manfaat si air jambangannya. Nah, adapun implementasi potensi pada kurikulum 2013 ini bisa diterapkan ya di KD 3.10 dan 4.10, yaitu 3.10 menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian 4.10 menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, yaitu jaring-jaring makanan, siklus biogeokimia, dan lainnya. Nah, jadi di sini karena masyarakat sangat menghargai
peran padi sebagai produsen ini bisa dicontohkan gitu kepada siswa di pembelajaran, bahwa ketika manusia menyadari peran produsen dan bisa menjaga keseimbangannya, maka tidak akan pernah merasa kekurangan gitu, tidak akan pernah merasa kelaparan, dan ekosistemnya itu akan tetap terjaga. Nah, jadi tadi dari sini kita bisa ambil masyarakat tersebut sudah mengagungkan nilai dari pangan, sehingga masyarakatnya lebih sadar terhadap pentingnya menjaga ekosistem. Karena padi sendiri tadi sangat penting dalam menopang kehidupan. Kemudian penerapan nilai ini bisa disisipkan dalam materi jaring-jaring makanan dan aliran energi. Sebagaimana kita tahu bahwa di jaring-jaring makanan itu kan ada produsen, konsumen, gitu ya. Kemudian ada aliran energi. Tanpa ada aliran energi tentunya makhluk hidup tidak bisa hidup gitu, karena terputusnya salah satu mata rantai di jaring-jaring makanan dan aliran energi itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di trofik atasnya. Nah, yang terakhir bisa kita lihat adalah di sini adanya sustainable life atau hidup yang berkelanjutan yang bisa terbentuk jika manusia itu bisa memelihara ekosistem dan menggunakan hasilnya dengan bijak. Karena berdasarkan data tadi bahwa mereka produksi padinya tetap tinggi. Kemudian dari tadi ya dikatakan bahwa desa ini termasuk swasembada pangan, jadi mereka tidak pernah kekurangan pangan, bisa menyediakan makanan untuk desa mereka sendiri. Jadi ini sebagai contoh bahwa ketika kita bisa bekerja sama dengan alam, maka alam itu akan menjaga kita juga gitu. Jadi untuk hidup yang berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.